wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka satu pertanyaan sensitif, boleh nggak perempuan jadi pemimpin? Nah, ini selalu dibahas dari zaman klasik sampai zaman ulama kontemporer. Dari ulama zaman klasik sampai ulama kontemporer, bahkan dari masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membahas tentang hal ini. Kenapa? Karena muncul dari satu perkataan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuflah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu berpikir keras. Bagaimana sebab kenapa Nabi SAW mengungkapkan bahwa tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita? Maka dikisahkan ternyata asbabul wurud daripada hadis ini ketika baginda Nabi SAW mengirim surat kepada suatu kerajaan di Al-Kisra di Persia, maka ternyata mereka merobek surat Nabi SAW. Akhirnya karena kualat, ya kalau bahasa kita kualat, akhirnya meninggal dunialah rajanya dan digantikan oleh Kisranya, anaknya yang perempuan. Dan ketika dipimpin oleh anaknya yang perempuan, hancurlah kerajaan tersebut. Nah, ada dua indikator kehancurannya. Bisa jadi karena menolak surat baginda Nabi SAW, dan bisa jadi karena kepemimpinan perempuan yang ada pada saat itu yang menjadi raja di Kisra tadi. Nah, dari sini para ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan benar-benar nih perempuan tuh nggak boleh memimpin. Benar-benar perempuan tidak boleh memimpin karena laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Namun ternyata bertolak belakang dengan satu ayat dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling menolong gitu, saling membantu dalam kebaikan. Maka ternyata bisa saja perempuan yang berada di garda terdepan atau laki-laki yang berada di garda terdepan. Karena kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran juga disebutkan. Siapa itu? Ratu Saba. Ratu Saba ketika berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata kerajaan Saba juga kerajaan yang sukses. Kemudian Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah jadi seorang pemimpin. Dan Ibunda Aisyah adalah salah satu ulama yang paling besar pada saat itu. Ulama wanita yang paling besar adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Namun ternyata dibatasi oleh para ulama kita bahwasanya perempuan itu karena lemahnya akalnya, bukan lemah berarti bodoh, bukan. Lemahnya akalnya tapi lebih besar perasaannya ketika mengambil keputusan, maka lebih dianjurkan memilih laki-laki sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena laki-laki lebih rasional dalam mengambil atau mengambil keputusan tadi. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi bukan intinya adalah bukannya tidak boleh. Karena pendapat ini ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan.